Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Ajeng Febriani dengan NRP 22401072. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah metode penelitian yang dibimbing oleh Bapak Bayu Indra Setia SE MSI. Untuk judulnya itu saya mengambil pengaruh fasilitas kerja, hubungan sosial, dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja karyawan pada Bank Mandiri Cabang Dago. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, motivasi kerja merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kinerja dan produktivitas karyawan dalam suatu organisasi. Bank Mandiri Cabang Dago sebagai intuisi keuangan tentu mengenakan kinerja sumber daya manusianya untuk mencapai target dan menjaga pelayanan prima. Namun, motivasi kerja yang tidak stabil atau mengalami penurunan dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Jadi, berdasarkan pengamatan dan studi awal, terdapat dugaan faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas kerja, kualitas hubungan sosial antar karyawan, terus serta kejelasan pengembangan karir turut mempengaruhi motivasi kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap motivasi kerja secara empiris. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan dari rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama itu ada, apakah fasilitas kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan? Dan yang kedua itu, apakah hubungan sosial memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja? Dan yang ketiga itu, apakah pengembangan karir turut mempengaruhi motivasi kerja? Dan yang terakhir, serta apakah ketiga variabel tersebut secara simultan memberikan pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di Bank Mandiri Cabang Dago. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini tuh adalah untuk menganalisis pengaruh fasilitas kerja, hubungan sosial, dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja karyawan, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya tuh secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia, secara praktis menjadi pemasukan bagi manajemen Bank Mandiri Cabang Dago dalam mengelola SDM, serta secara akademik memperluas pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam melakukan riset. Kajian teori. Jadi, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini tuh mengacu pada beberapa konsep dan pandangan para ahli. Konsep manajemen tuh diambil dari Hasibuan, sedangkan manajemen sumber daya manusia mengacu pada pandangan Dassler. Untuk variabel fasilitas kerja, digunakan teori dari Sudarmayanti, dan hubungan sosial dijelaskan berdasarkan teori dari Luthans, dan pengembangan karir mengacu pada teori Greenhouse dan Kalanan. Sementara itu, teori motivasi kerja digunakan dari Robbins serta pendekatan dua faktor dari Herbert. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Jadi, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel yang dikaji, tiga variabel independen, yaitu fasilitas kerja, hubungan sosial, dan pengembangan karir, diasumsikan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan sebagai variabel dependen. Hubungan tersebut digambarkan secara logis dalam bentuk bagan dan akan diuji secara empiris berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis, 3 hipotesis parsial yang masing-masing menguji pengaruh fasilitas kerja, hubungan sosial, dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja, serta 1 hipotesis simultan yang menguji ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap motivasi kerja karyawan. Jadi, semua hipotesis dirumuskan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Baik, saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian melalui pengolahan data angka. Instrumen penelitian berupa angket dengan skala Likert yang disebarkan kepada responden yang telah ditentukan.
Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini tuh adalah seluruh karyawan tetap Bank Mandiri cabang Dago. Pemilihan populasi ini dilakukan karena mereka merupakan subjek yang relevan untuk mengukur pengaruh fasilitas kerja, hubungan sosial, dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja. Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti status sebagai karyawan tetap dan memiliki masa kerja minimal tuh 6 bulan. Data dikumpulkannya tuh melalui angket tertutup menggunakan skala Likert 5 poin yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel angka disebarkan langsung kepada responden guna memperoleh data primer yang valid dan sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada teknik analisis data. Jadi data yang diperoleh itu akan dianalisis melalui beberapa tahap. Yang pertama tuh bakal dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan memastikan kelayakan instrumen. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinaritas, dan heteroskedastasitas. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antara variabel. Uji T dan uji F digunakan untuk mengetahui signifikan serta koefisien determinasi untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap motivasi kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas mata kuliah metode penelitian ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.